Selamat bertemu buat seluruh siswa-siswi Ibu kelas matematika. Selamat bertemu buat seluruh siswa-siswi Ibu kelas matematika. Kali ini kita bertemu pada bab matematika yaitu bab 3 bentuk aljabar bagian yang kedua. Kita masuk kepada operasi hitung pada bentuk aljabar. Kita masuk kepada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Kita ambil contoh yang pertama. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut ini. 3A tambah 7B dikurang 20 ditambah 2A dikurang 5B tambah 12. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita dekatkan letak penulisan suku-suku yang sejenis. Jadi di sini kalau kamu masih belum paham suku-suku yang sejenis, kamu bisa pelajari video yang sebelumnya. Jadi kita perhatikan di sini dari soal 3A tambah 7B dikurang 20 tambah 2A dikurang 5B tambah 12. Kita lihat suku yang pertama yaitu 3A, dia itu sejenis dengan yang mana? Yang namanya sejenis variabelnya sama, kemudian pangkat variabelnya sama. Berarti 3A itu sejenis dengan positif 2A. Selanjutnya positif 7B itu sejenis dengan negatif 5B. Selanjutnya negatif 20 itu sejenis dengan positif 12. Itu didekatkan dalam penulisannya seperti ini. Kan sudah terjadi perubahan kan nak dari sini ke sini. Oke, setelah itu kita disederhanakan. Setelah mereka penulisannya berdekatan, kita sederhanakan. 3A tambah 2A itu sama dengan positif 5A. Positif 7B dikurang 5B itu kan sama dengan 7 dikurang 5 itu nak. Cuma variabelnya B itu sama dengan positif 2B. Negatif 20 tambah 12 sama dengan negatif 8. Sehingga hasilnya itu adalah 5A tambah 2B dikurang 8. Ibu di sini kan ada penulisan positif 5A, kenapa Ibu hilangkan? Oke. Kalau tanda positif itu berada di awal bentuk aljabar, itu tandanya itu bisa dihilangkan. Kecuali kalau di sini tanda negatif. Kalau tanda negatif di awal bentuk aljabar itu tidak boleh dihilangkan. Tetapi kalau tanda positif boleh ya nak ya. Kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut ini. 2A tambah 3 dikurungkan berarti mereka dalam satu paket ya nak ya. Dikurang 4A dikurang 7. Mereka dalam satu lokasi. Kan seperti itu ya. Kita perhatikan kalau untuk menyelesaikan pengurangan bentuk aljabar berarti otomatis tanda kurung ini dibuka. Jadi kalau tanda kurung ini sebelum dibuka dia wajib dikalikan ke bilangan di sampingnya. Jadi kalau bilangan di samping tanda kurung itu tidak nampak, itu berarti bilangan di sampingnya adalah tanda positif 1. Nah, ini bilangan di sampingnya ini karena ada negatif berarti adalah negatif 1. Oke, inilah dia. Ini dia. Kita jelaskan dari soalnya ini ke sini. Oke. Kemudian perhatikan di sini ini negatif ini milik si 7. 4A tandanya nggak nampak. Kalau tidak nampak itu berarti positif. Oke. Positif ini milik si 3. 2A tidak nampak tandanya positif atau negatif. Karena tidak nampak itu berarti positif. Oke. Kita lengkapi jadi seperti ini. Sudah seperti ini baru dikalikan satu persatu ke dalam. Positif 1 dikalikan dulu dengan anggota yang di dalam tanda kurung ini. Jadi positif 1 bertanggung jawab mengalihkan dirinya kepada anggota yang di dalam tanda kurung ini. Negatif 1 bertanggung jawab mengalihkan dirinya kepada anggota yang di dalam tanda kurung ini anak ya. Perhatikan positif 1 dikali positif 2A. Positif kali positif menghasilkan positif. 1 dikali 2 variabelnya A. Jadi untuk lebih enaknya lagi Ibu sudah menyamakan antara warna panahnya, garis panahnya dengan hasilnya seperti ini. Kemudian positif 1 dikali positif 3 Ibu tandai dengan panah warna kuning dan hasilnya juga kuning. Kemudian negatif 1 dikali dengan positif 4A itu Ibu buat dengan tanda panah coklat, hasilnya juga coklat. Negatif dikali positif negatif. 1 dikali 4 itu 4 variabel A. Kemudian negatif 1 selanjutnya negatif 1 dikali negatif 7. Negatif dikali negatif itu positif. Ibu buat di sini dengan warna hijau tua ya. Itu menghasilkan positif 7. Oke. Hasilnya itu Ibu tuliskan kembali. 2A tambah 3 dikurang 4A tambah 7. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Ini masih bisa disederhanakan lagi. Karena apa? Karena masih ada di sini suku-sukunya yang sejenis. Selagi masih ada suku-suku yang sejenis dalam bentuk aljabar tersebut, bentuk aljabar tersebut wajib disederhanakan lagi. Ya nak ya. Oke, sehingga bagaimana? Kelompokkanlah dia
berdasarkan suku-suku yang sejenis. Oke, 2A ini sejenis dengan negatif 4A, dekatkan dia dalam hal penulisan. Positif 3 itu sejenis dengan positif 7. Kemudian disederhanakan lagi, 2A dikurang 4A itu sama dengan 2 dikurang 4 variabel A yaitu negatif 2. Selanjutnya positif 3 tambah 7 itu menjadi positif 10. Maka hasil pengurangan bentuk aljabar 2A tambah 3 dikurang 4A dikurang 7, ini soal yang tadi anak ya, itu menghasilkan negatif 2 tambah 10. Kita perhatikan contoh yang ketiga. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut ini. Pada dasarnya nak prosesnya sama ya nak ya. Soalnya aja yang lebih panjang, cuman prosesnya sama. Ini ada tanda 2 kurung, berarti yang 3 ini bertanggung jawab terhadap perkalian anggota yang di dalam ini. Negatif 2 bertanggung jawab terhadap perkalian anggota yang di dalam ini. Kurung yang di sebelah kiri itu anggotanya adalah positif 4B, positif 7W, positif 2. Kurung yang di sebelah kanan itu anggotanya adalah positif 5B, positif 3W, negatif 6. Jadi masing-masing dikalikan. Kita kalikan yang pertama, positif 3 dikali positif 4B. Positif kali positif itu menghasilkan positif. Seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, kalau bilangan positifnya itu berada di awal bentuk aljabar, kamu tidak usah tuliskan lagi. 3 kali 4, 12, variabel B. Positif, selesai. Kemudian lanjut, positif 3 dikali positif 7. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Lihat warnanya juga udah Ibu sesuaikan. Warna arah panah sama hasilnya nak ya, supaya kamu lebih gampang. Ini seperti ini. Negatif 2 dikali positif 5B, ini warna purple ya, seperti itu ya. Itu ya. Kemudian inilah di hasilnya. 12B tambah 21W tambah 6 kurang 10B dikurang 6W tambah 12. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa, karena di antara mereka itu masih ada yang sejenis. Kemudian bagaimana? Sama seperti tahapan soal sebelumnya, kelompokkanlah suku-suku yang sejenis. Makanya 12B didekatkan dengan negatif 10B. 21W didekatkan dengan negatif 6W, negatif 10B, positif 6 didekatkan dengan positif 12. Ibu koreksi dikit tadi anak ya. Sudah. Kemudian ini 12B dikurang 10B itu menghasilkan 2B. 21W dikurang 6 itu menghasilkan positif 15W. Positif 6 tambah 12 itu menghasilkan positif 18. Oke. Kalau kita perhatikan ini tidak ada lagi yang sejenis. Nah, ini variabel B. Ini variabel W, ini konstanta, tidak ada yang sejenis. Karena tidak ada lagi yang sejenis, selesailah sampai di sini saja penyelesaiannya dan tidak bisa lagi disederhanakan. Maka hasil pengurangan bentuk aljabar tersebut adalah 2B tambah 15W tambah 18. Kita ambil contoh yang keempat, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut ini. 4M dikurang 5 dikurang 6M tambah 8. Tetap sama cara penyelesaiannya, kelompokkanlah suku-suku yang sejenis. Setelah dikelompokkan suku-suku yang sejenis, itu 4 dikurang 6 negatif 2, variabelnya M. Negatif 5 tambah 8 itu adalah konstanta dan hasilnya adalah positif 3. Jadi istilah sederhanakan bentuk aljabar itu sama aja nak ya, cuman hanya kalimatnya aja berbeda, tapi pada dasarnya sederhanakanlah bentuk aljabar itu maksudnya adalah kalau operasi pengurangan kurangkanlah dia, kalau operasi penjumlahan jumlahkanlah dia sampai bentuk itu paling sederhana. Maksudnya paling sederhana adalah tidak ada lagi sukunya yang saling sejenis. Ini latihan kamu kerjakan di dalam buku catatanmu. Tetap semangat buat seluruh siswa-siswi Ibu. Salam sehat ya nak. Dari tayangan video yang kamu perhatikan tadi, semoga kamu paham nak ya. Jika kamu belum paham, kamu bisa ulang lagi tayangan videonya sampai kamu mengerti. Tidak perlu buru-buru. Jika kamu sudah paham seluruh materi yang terdapat dalam tayangan tersebut, kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Jika ada latihannya, kamu bisa selesaikan di dalam buku catatanmu atau buku latihanmu sesuai dengan instruksi dari gurumu. Jika masih ada juga yang belum paham, kamu bisa tanyakan langsung kepada gurumu. Tetap semangat dalam belajar matematika, sehat selalu.